demikianlah kultum anak-anak kita, mudah-mudahan bisa memotivasi anak-anak yang saat ini sedang mengikuti pesantren Ramadan untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Jamaah terhormat, selanjutnya mari kita dengarkan kajian malam Ramadan kepada guru kita Ustaz Sabjarul MAG MH. Waktu Ustaz tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat datang ke Masjid Al-Muhajirin Tariq bin Ziyad ini untuk melaksanakan Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan. Telah pula melaksanakan sholat Isya berjamaah sebagai salah satu dari sholat berjamaah yang tinggi pahalanya, di samping sholat subuh berjamaah. Sebutkan dalam hadis Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seakan-akan melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Dan orang yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, seakan-akan dia melaksanakan sholat sunat separuh malam. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sholat Isya berjamaah tadinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Demikian juga kita telah melaksanakan sholat-sholat sunat rawatib dan puasa Ramadan pada siang harinya. Semoga kita diberikan pahala, manfaat dan berkah dari amal ibadah yang kita laksanakan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai bukti kita mengamalkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalam dan salamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu-ibu, sambil kita beristirahat sejenak sebelum melaksanakan sholat tarawih, sebagaimana yang sudah diagendakan, kita mengisi pengajian. Yang dimaksudkan diantaranya adalah untuk mengulang-ulang pengetahuan kita, merefresh pemikiran kita, dan menambah pengetahuan kita bagi yang belum tahu. Bapak dan Ibu-ibu, judul pengajian kita pada kali ini adalah Petunjuk Al-Quran dalam mengatasi rasa cemas dan sedih. Petunjuk Al-Quran dalam mengatasi rasa cemas dan sedih. Bapak dan Ibu-ibu, dalam kehidupan kita ini, setiap orang pasti ada masalah, ada kesulitan yang dihadapi. Menurut kita, ketika kita sudah lepas dari suatu masalah, tidak ada lagi masalah. Ternyata sepanjang hayat kita tidak ada masalah yang kita temui. Takkan pernah orang yang tidak menemui masalah. Ada terus masalahnya. Bagi remaja umpamanya sedang melaksanakan pendidikan SMA,
tamat SMA ada lagi masalah, di mana yang akan menyambung kuliahnya, yang favorit atau yang biasa-biasa saja. Yang tamat kuliah ada lagi masalahnya, belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh. Bagi bapak dan ibu-ibu yang sudah punya anak, ada lagi masalah yang kita hadapi. Kemana anakku disekolahkan, dengan apa yang biayai. Kalau sudah tamat kuliah mereka belum dapat pekerjaan. Kalau sudah tamat kuliah belum ada dapat jodoh, masalah juga. Kalau sudah ada dapat jodoh, sudah berkeluarga, belum punya anak, ada juga masalah bapak dan ibu-ibu. Maka dalam kehidupan kita ini tidak ada lepas dari masalah. Oleh karena itu bagi kita yang dibutuhkan, semakin tua kita, semakin senior umur kita, yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dan kearifan dalam menyikapi masalah. Kearifan. Kalau kita bandingkan Pak dan Ibu, kita yang umur 50-an ini dengan yang muda-muda secara fisik tidak bisa digandengkan. Kalau kita lari dari simpang Asra itu ke sini, barangkali berapa balik yang bisa kita mampu umur 50-an. Tapi kalau yang muda-muda umpamanya umur 25 ke bawah, bagi mereka itu ringan. Lari-lari kecil dari Asra, simpang Asra itu ke sini, ringan. Maka yang membedakan kita dari yang kecil-kecil, yang muda-muda itu adalah kearifan kita. Semakin tua kita, semakin bijaksana dalam menyikapi masalah, semakin bijaksana dalam memutuskan masalah, semakin bijaksana dalam bersikap, dan semakin arif bapak dan ibu-ibu. Maka di dalam Al-Quran Pak dan Ibu banyak sekali petunjuk yang diberikan kepada kita dalam menghadapi masalah. Jangan sedih, jangan gundah, jangan cemas. Di antaranya kita menyebutkan beberapa saja. Pertama, perkokoh keyakinan kita kepada Allah. Pertama, perkokoh keyakinan kita kepada Allah. Dikatakan dalam surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah, jangan kecut, jangan patah semangat, jangan sedih. Kalian akan menjadi orang yang tinggi martabatnya, tinggi nilainya jika kalian beriman, jika kalian yakin. Keyakinan kita kepada Allah itu akan memperkuat semangat kita, akan memperkokoh perjuangan kita. Maka semakin hari seharusnya semakin kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkan keyakinan kita kepada Allah? Pertama, perbanyak pengetahuan agama kita. Tekuni Al-Quran, tekuni penjelasan para ulama tentang agama kita. Sehingga semakin bertambah ilmu kita, semakin kuat keyakinan kita. Bapak dan Ibu-ibu, kita ingat dalam sejarah ada namanya Bilal bin Rabah. Beliau terkenal seorang muazzinnya Rasulullah. Kalau ada muazzin itu sering disebut dengan Bilal. Dari Bilal bin Rabah. Beliau dahulu adalah seorang budak, dan ketika dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari tangan Umayyah, maka beliau tekun dan teguh berpendirian tentang agama Islam. Setelah mengikuti ajaran Rasulullah, ketika dipaksa oleh Umayyah untuk meninggalkan agama Islam, beliau tidak beranjak sedikit pun, karena keyakinan beliau telah tangguh. Sehingga beliau ketika disiksa oleh Umayyah, apa jawaban beliau? Ahad, ahad, ahad. Saya tidak akan meninggalkan Allah yang Esa, tidak akan menyembah patung dan berhala yang disembah oleh kafir Quraisy, karena Rasulullah telah mendidik beliau dengan ilmu pengetahuan agama. Bapak dan Ibu-ibu, dalam sejarah seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei, dia berpendapat bertentangan dengan pendapat gereja. Kaum gereja berpendapat bahwa sebagai pusat alam raya adalah bumi,
sehingga dinamakan dengan mazhab atau pendapat geosentris yang berputar itu adalah matahari mengelilingi bumi selama 24 jam. Tapi pendapat ini dibantah oleh Galileo Galilei. Dia sependapat dengan Copernicus, seorang ilmuwan sebelumnya. Menurut hasil penelitiannya, terutama di Pisa, Italia, bahwa yang berputar itu bukan matahari, tapi bumi mengelilingi matahari selama 24 jam. Lalu pendapat itu beliau kemukakan dalam tulisan dan tersebar luas. Tentu pendapat ini menggoyahkan orang-orang gereja. Dan Galileo Galilei dituntut supaya mencabut pendapatnya dan meralat. Tapi Galileo Galilei tidak mau. Ini adalah berdasarkan penelitian ilmiah, berdasarkan hasil kajian. Tidak mungkin dicabut, tidak akan mungkin digoyahkan. Galileo Galilei diberikan hukuman sanksi, lidahnya dicabut oleh kaum gereja. Bapak dan Ibu-ibu, dari kisah ini, dari peristiwa ini, apa yang dapat kita pahami? Semakin bertambah ilmu kita, semakin kokoh keyakinan kita. Anak SD, Bapak dan Ibu-ibu, kalau dibandingkan dengan anak TK di uji matematik 2+2 dia akan ragu. Tapi kalau anak SD diuji 2+2, mereka mau mempertaruhkan kemana saja jumlahnya 4. Tapi kalau anak TK belum tahu karena pengetahuannya masih minim. Maka semakin bertambah ilmu kita, semakin kuat keyakinan kita, Bapak dan Ibu-ibu. Saya berpendapat, Bapak dan Ibu-ibu, ada orang Islam yang murtad, keluar dari agama Islam. Ada orang mengatakan karena dia adalah karena rayuan harta, karena tidak tahan dengan kemiskinan, karena ada rayuan pasangan. Tapi menurut saya, pindahnya orang Islam kepada agama lain sebab utamanya adalah karena minimnya pengetahuan agama, minimnya pengetahuan Islam. Belum ada dalam sejarahnya orang Islam yang mempelajari Al-Quran pada tingkat doktor yang murtad. Belum ada dalam sejarahnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin dia menekuni isi Al-Quran, semakin kokoh keyakinannya. Dan belum ada orang yang sampai tingkat doktor mempelajari Al-Quran yang murtad, malah semakin kokoh keyakinannya. Tapi orang-orang yang di luar Islam mempelajari Al-Quran, mempelajari agama mereka, banyak mereka yang masuk ke dalam Islam. Maka semakin bertambah pengetahuan kita, semakin kokoh keyakinan kita. Maka keyakinan kita kepada Allah itulah akan memperkokoh keimanan kita, memperkokoh keyakinan kita, memperkokoh sikap kita dalam hidup ini. Ada masalah dalam kehidupan kita ini, kita hadapi dengan tenang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Diulang lagi dalam ayat itu, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dikatakan dalam Al-Quran, dalam ayat lain surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah tanda, pelajaran sebagai iktibar bagi orang-orang yang mempunyai pemahaman, mempunyai hati nurani, yang mempunyai pemikiran yang mendalam. Bumi dan langit diciptakan oleh Allah, akan terjadi siang dan malam, pergantian siang dan malam. Tidak selamanya hari ini siang dan tidak selamanya hari ini malam. Tidak selamanya musim hujan dan tidak selamanya musim panas. Musim kemarau, musim hujan akan berganti bergilir. Maka dalam kehidupan kita ini tidak selamanya kita akan dirundung kesulitan, dirundung kesedihan. Pasti ada di balik itu ada kegembiraan. Maka ketika kita menghadapi masalah, menghadapi duka cita,
yakinlah Allah akan mengganti duka cita itu dengan kegembiraan. Bapak dan Ibu-ibu, disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 29, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dalam memecahkan masalah pasti ada jalan. Dekatkan diri kita kepada Allah, mohon doa kepada Allah, Allah akan bantu kita. Di ujung ayat dikatakan, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah akan menolong kita. Adukan nasib kita kepada Allah, adukan masalah kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bapak dan Ibu-ibu, kalau ada suatu pilihan yang kita ragu, minta kepada Allah doa. Salat sunnah, istikharah, minta yang terbaik, minta pilihan kepada Allah. Mana yang terbaik dalam hidup ini? Bapak dan Ibu-ibu, kalau kamu cari jodoh, anak awak mencari jodoh, mencari menantu, minta kepada Allah salat istikharah paling kurang 3 kali. Paling kurang 3 kali. Wahai adik-adik remaja, kalian mencari jodoh nantinya, ada jodohnya, pertimbangkan minta kepada Allah melalui istikharah, apakah ini yang terbaik dalam hidupku. Bapak dan Ibu-ibu, kalau ada calon menantu dekat ibu, salat istikharah dulu untuk menentukan, memberikan keputusan. Allah yang menentukan jalan kita ini baik dan buruknya. Maka jangan pernah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat lain, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dalam menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, jangan pernah hati kita menjadi terlalu sedih. Jangan pernah jadi panik dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa sedih yang membahayakan dan rasa duka cita. Bapak dan Ibu-ibu, minta kepada Allah. Kita kuatkan keyakinan kita dalam menghadapi persoalan hidup ini. Ekonomi kita yang selalu ada masalah, ada kesulitan-kesulitan, pasti ada. Itu kita minta kepada Allah bagaimana hati kita lapang menghadapi masalah itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pada Ibu, dalam menghadapi masalah, menghadapi kesedihan itu, petunjuk Al-Quran, ikuti petunjuk Allah. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 38, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka tidak ada rasa kesedihan dan duka cita baginya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Di antaranya para ulama tafsir menjelaskan hidayah Allah itu ada di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu-ibu, setiap sholat, setiap rakaat sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap rakaat kita baca, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Kecuali kalau yang terlambat, masbuk, dapat berukuk bersama imam, ya rakaat pertama dia boleh tidak baca Al-Fatihah, tidak baca sampai ihdinas siratal mustaqim. Bapak dan Ibu-ibu, doa kita itu langsung ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Bapak dan Ibu-ibu, Allah telah menunjukkan kepada kita Al-Quran, Alkitab di sini disebutkan. Itu adalah petunjuk. Petunjuk dalam kehidupan kita ini, dunia dan akhirat, lahir dan batin, menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelas tentang petunjuk itu, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini Al-Quran sebagai petunjuk kita. Kalau kita ikuti petunjuk Al-Quran, rasa sedih, rasa duka cita yang berlarut-larut dalam kehidupan kita ini akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti petunjuk Al-Quran. Yang salah jangan diikuti, yang benar diikuti, yang halal yang akan dimakan, yang halal yang akan diambil, yang haram jangan diambil, hak orang lain jangan diambil. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bapak dan ibu-ibu, ini sebutkan juga dalam surat Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, akan diberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Apa kehidupan yang sempit itu? Di antaranya perasaan yang sempit, perasaan yang gundah, perasaan yang selalu bersedih hati, pemikiran kacau. Ada pula yang ekonominya dipersulit oleh Allah. Bagaimana cara Allah itu adalah punya siasat tersendiri Allah untuk menyatakan hal itu. Bapak dan ibu-ibu, kita ikuti petunjuk Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang petunjuk Al-Quran itu. Katakan dalam surah An-Nahl, inna anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran zikra itu kepada Muhammad agar engkau menjelaskan kepada manusia. Al-Quran kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, itulah petunjuk yang sangat lengkap, Bapak dan Ibu-ibu. Jadi kalau kita ingin tidak bersedih hati dalam kehidupan kita ini, lapang menghadapi kehidupan ini, ikuti petunjuk Al-Quran dan penjelasannya di dalam hadis Rasulullah. Lalu yang kedua, petunjuk Allah itu menurut Syekh Muhammad Abduh adalah akal yang sehat. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 4, min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Sebelum Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, Allah telah menurunkan Al-Furqan. Menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan Al-Furqan di sana adalah akal sehat. Kepada ibu-ibu, kalau ada kampung, cari keadaannya, jangan sembarang saja lari-lari ya, Wak.